Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, mari kita mengawali ibadah pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa bersama Ibu Siska. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kesehatan buat kami, sehingga hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan ini Tuhan menjadi doa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari katakan, ini saatnya, ini saatnya.
Ini saatnya, ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat Jamah setiap kamu, peluk setiap kamu, Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu ku kenal Yesus Engkau Tuhan.
Biar kami nikmati hadirat-Mu pagi ini, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami, membawa kami makin mengasihi Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Bapa penuhi setiap kepadamu ku percaya. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sangat percaya bahwa Tuhan yang atas kasihan. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian pengagungan kami boleh membuka tingkat-tingkat langit. Tuhan berkenan Tuhan. Terima kasih, kami percaya sebab Engkau sungguh sangat baik. Makasih Tuhan.
Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan.
Kami bersyukur menyembahmu, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Ya Rabbana ajaib kasih-Mu, sungguh besar Tuhan. Haleluya. Ya Kepadamu saja kami berseru, hanya padamu kami percaya. Oh Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang menyembuhkan, yang memulihkan, nama yang menyelamatkan setiap kami.
ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Mari katakan lagi. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari katakan dengan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan.
Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita bisa datang, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk masih Tuhan bisa untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian Tuhan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh sungguh menjadi landasan hidup kami. Kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami semua boleh diberkati Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, dan juga setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terangi hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh sungguh berakar di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan dari 1 Raja-Raja pasal ke-15. Nah, 1 Raja-Raja pasal 15 ini mengisahkan tentang kerajaan Israel ya. Kerajaan Israel itu pada saat setelah pemerintahan Daud itu terpecah menjadi dua ya. Kita tahu bahwa karena segala dosa pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel oleh Daud ya, antara lain ya dosa persinahan yang kita sudah dengar bersama, terus dosa ada pembunuhan di dalam keluarga Daud, dan juga penyembahan berhala ya. Jadi karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu sehingga Tuhan membagi kerajaan Israel menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan selatan. Yang utara diserahkan kepada orang lain, kepada bukan keturunan Daud yang terdiri dari 10 suku, dan 2 suku yang diteruskan oleh keturunan Daud ya, yaitu Yehuda ya, kerajaan Yehuda. Nah, semua yang Tuhan lakukan sesuai dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Daud bahwa kerajaannya tidak akan terputus ya, tetapi karena semua dosa-dosa yang terjadi dalam keluarga Daud sehingga akhirnya terjadilah perpecahan di dalam kerajaan Israel ya. Hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 15 tentang pemerintahan dari yang ada di kerajaan Yehuda, yaitu Raja Abiam dan Raja Asa. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 15. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat ke-5.
Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Ya, sampai di sini ya. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang pemerintahan raja sebelumnya, yaitu Rehabeam. Rehabeam ini adalah ayah dari Abiam. Setelah Rehabeam meninggal, dia digantikan oleh Abiam anaknya. Ya, kita sudah tahu bahwa Rehabeam itu hidup di dalam dosa, ya. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia merupakan raja yang keji di mata Tuhannya. Dia melakukan dosa penyembahan berhala, sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya, ya. Demikian pula dengan Abiam ini, dikatakan dia memerintah hanya 3 tahun lamanya, ya, pemerintahan yang singkat, ya. Dan pada ayat 2 dikatakan bahwa ibunya adalah Maaka, itu adalah anak dari Abisalom. Abisalom itu adalah nama lain dari Absalom, ya. Nah, dia dikatakan Abiam ini hidup dalam dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan dia tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Nah, di mata Tuhan Abiam ini melakukan yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh ayahnya, ya, Rehabeam. Ya, dia tidak kembali kepada Tuhan, dia tidak bergantung kepada Tuhan, dan dia masih terus membawa bangsa Israel itu untuk menjauh dari Tuhan dalam penyembahan berhala, ya. Dia tidak bertobat dan tidak mencari Tuhan, ya. Sehingga pemerintahannya hanya singkat saja. Tuhan tidak memberkati pemerintahannya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ayat ke-9, ya. Ayat ke-9 merupakan masa pemerintahan Asa, ya, dengan perikopnya Asa Raja Yehuda. Ayat 9, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Ya. Kalau kita lihat tentang Asa ini, ya, dia memerintah 41 tahun lamanya. Asa ini adalah anak dari Abiam. Dan kita perhatikan setelah saya membaca ini, saya merenungkan. Ada 2 ayat yang menarik, ya. Yaitu yang pada ayat kedua, ya. Ayat kedua tentang Raja Abiam. Di situ dikatakan dia memerintah 3 tahun, ya, dan nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Nah, sedangkan pada ayat ke-10, ya, di situ juga tertulis lamanya masa pemerintahan dari
Asa, ya, dia memerintah selama 41 tahun, dan di situ tertulis lagi kembali nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Nah, kita lihat dalam masa pemerintahan Asa ini dia hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Itu tadi kita sudah baca bahwa dia melakukan yang benar di mata Tuhan, ya. Dia mengikuti jejak leluhurnya Bapa Daud, ya. Nah, dia dengan sungguh hati berpaut kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan hal-hal yang dia lakukan yaitu dia menyingkirkan pelacuran bakti, dia menghancurkan tiang-tiang berhala dan patung-patung, dan dia memerintahkan bangsa Israel untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya di situ saja, tetapi dia kalau kita baca selanjutnya itu dia juga akan melakukan satu hal yang sangat berani, ya. Dengan tegas dia memecat neneknya, ya. Dia memecat neneknya dari jabatan ibu suri karena sudah membuat patung dan membawa bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, ya. Nah, tadi ada 2 ayat yang saya lihat itu mempunyai kesamaan. Di situ tertulis, biasanya kalau raja ini dari anaknya siapa gitu, ya, dia seperti Abiam, dia anak dari Maakah, tertulis nama ibunya. Nah, sedangkan Asa ini di sini dikatakan nama neneknya, nenek perempuannya ialah Maakah, ya. Maka di sini kalau sampai 2 kali disebutkan, Maakah ini pada masa pemerintahan Abiam maupun Asa, dia mempunyai kedudukan sebagai ibu suri, ya, sebagai ibu suri. Dan kalau kita dengar atau kita mungkin pernah nonton, ya, zaman kerajaan-kerajaannya, ibu suri itu punya peran yang cukup penting, ya, di dalam kerajaan. Jadi dia bisa mengusulkan saran-saran, apa juga nasihat-nasihat yang biasanya didengarkan oleh raja, oleh anaknya, oleh cucunya, ya, dalam hal ini, ya. Nah, maka ini membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Dia mengikuti bangsa-bangsa asing, menyembah ilah-ilah lain, ya. Tetapi kalau kita lihat Abiam dan Asa ini, ya, mereka bersumber dari satu keluarga yang sama. Mereka bersumber dari satu keluarga yang sama. Tetapi pilihan itu ada di tangan masing-masing orang. Abiam mengikuti kehidupan ayahnya yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan Asa itu melakukan yang benar di mata Tuhan, ya. Jadi bukan suatu jaminannya kita berada dalam keluarga yang baik atau keluarga yang buruk, tapi kita sendiri diperhadapkan kepada keputusan kita masing-masing, ya. Walaupun mungkin kita berasal dari keluarga latar belakang yang buruk, yang mungkin tidak baik, mempunyai di mata orang itu, orang melihat bahwa keluarga kita ini dari keturunan, ya, bibitnya. Kalau orang ngomong, ya, kalau kita mungkin kita mencari mantu, kita mencari jodoh anak kita harus melihat bibit, bebet, bobot, ya, seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan itu apa yang kita pikirkan seperti apa yang dipikirkan manusia itu Tuhan bisa mengubahkan segalanya. Walaupun Asa ini berasal dari keluarga yang ada pengaruh yang kuat dari neneknya, tetapi dia bisa bertindak tegas, ya. Nah, kalau kita baca selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja 15 ini, saya juga mengambil referensi dari yang kitab 1 Tawarik yang 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasal 14-15 tentang kehidupan Raja Asa. Di situ tertulis yang lebih terperinci, ya. Kemudian saya merenungkan, ya, di situ masa pemerintahan Asa ini ada fase-fase kehidupannya, ya. Jadi pada masa awal dia memerintah selama 41 tahun. Itu
ada 3 fase yang dia lewati, ya. Yang pertama adalah masa yang tenang, damai, tidak ada peperangan, ya. Pada 10 tahun pemerintahannya, ya, dia saat baru menjadi raja, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, hatinya berpaut kepada Tuhan, dan dia juga melakukan perbaikan-perbaikannya karena Tuhan memberkati dia, karena dia mencari Tuhan. Dia membawa orang Israel berbalik, ya, dari dosa yang keji, dari dosa penyembahan berhala. Dan yang dia lakukan itu dia menyingkirkan, ya, menghancurkan patung-patung berhala, dan yang paling berani adalah dia mengambil keputusan untuk memecat neneknya sendiri, ya, karena dia membuat patung, sehingga dia benar-benar totalitas di dalam mencari Tuhan. Jadi tidak setengah-setengah hati, ya. Dan dia juga memerintahkan orang Israel untuk bangsanya, ya, bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan dia sungguh diberkati pada 10 tahun masa pemerintahannya yang pertama, ada keamanan. Tuhan memberikan keamanan kepadanya. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 15, 2 Tawarik 14, ya, sorry. Masih ini. Pada ayat keempat, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Terus loncat di ayat ke-6. Karena negeri itu aman, tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ya, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya, ya. Kemudian pada ayat ke-7, katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilingi dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Ya, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil, ya. Jadi karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan memberkati kerajaannya, ada keamanan, kesejahteraan, sehingga mereka bisa membangun, memperkuat kota-kotanya, dan mereka juga memperbaiki bait suci, ya. Mereka memperbaiki rumah Tuhan, mengumpulkan emas, perak, dan membawa sebagai peralatan perkakas di rumah Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan pada 10 tahun masa pemerintahannya. Karena kesungguhan hatinya, karena takut akan Tuhan, dia boleh memilih jalannya untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Dan apa yang mereka lakukan, ya, pembangunan itu dilakukan dengan berhasil, ya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, Tuhan juga datang mencari kita, ya. Dan Tuhan mau untuk memberkati kita, memberikan keamanan kepada kita, dan memberikan kita keberhasilan dalam segala apa yang kita kerjakan dan lakukan, ya. Bagian kita adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian pada masa yang kedua, kita kembali lagi di 2 Samuel. Di 1 Raja-Raja pasal 15 tadi, ya. Kita melanjutkan dengan ayat sebelumnya kita kembali ke 2 Tawarik tadi, ya. 2 Tawarik 15.
ini adalah fase yang kedua ya. Fase kedua yaitu ada peperangan melawan Zera. Zera ini adalah raja dari Ethiopia. Dia memiliki pasukan yang kuat yang berjumlah 1.300.000 orang ya. Pasukan Zera ini sudah biasa untuk meluaskan wilayah kekuasaannya, melakukan jarahan dan memperkuat daerahnya ya. Dan banyak kerajaan-kerajaan itu yang takut kepada Zera. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Asa ketika Zera melakukan peperangan terhadap kerajaan Yehuda ya, dia mencari Tuhan ya, dia mencari Tuhan, itu yang dia lakukan. Jadi masa kedua adalah adanya peperangan. Tuhan izinkan dia untuk keluar dari zona nyamannya ya, itu adalah suatu ujian dalam kehidupan. Demikian juga kita ya, kita bukan berarti kalau kita sudah mengikut Tuhan ya, tadi Tuhan sudah mengaruniakan keberhasilan, kesejahteraan, keamanan, tetapi Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar hidup dalam kenyamanan, tetapi kita mesti lebih lagi untuk mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Tuhan memberikan ujian bagi Asa supaya untuk membuktikan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan lebih lagi, bahwa Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada dia. Ya, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan ya. Dia pada saat Raja Asa menghadapi Zera orang Ethiopia ya. Kita buka di 2 Tawarik 14 ayat 9. Kita baca bersama. Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa menghadapi mereka, mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Nah, pada ayat ke-11 ini yang dilakukan Asa. Ia berseru kepada Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Amin. Ya, demikian kalau kita baca tentang peperangan melawan Raja Zera orang Ethiopia ini, Asa bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dia lakukan, dia mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, dia meminta pertolongan Tuhan karena dia tahu Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Walaupun dia mengetahui bahwa Zera itu adalah seorang raja yang kuat, berkuasa ya. Dia banyak merebut pemerintahan raja-raja di sekelilingnya ya, dan dia merampas, merampok ya, menjarah. Tetapi Asa di dalam kelemahannya dia tahu ya bahwa siapa yang bisa menolongnya ya. Dikatakan tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat ya, hanya Tuhan ya. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa melebihi segalanya ya. Di dalam kelemahannya dia sadar dia lemah, dia terus bergantung kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita baca dalam pasal ini, kita tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada dia ya. Itu jadi di dalam fase kedua tahap kehidupan dari Asa ini mengalami peperangan. Tuhan izinkan supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan ya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong dan memelihara di dalam apapun keadaannya. Tuhan membawa dia keluar dari zona nyamannya untuk dia lebih lagi mengenal Tuhan. Dan karena dia sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu memberikan kemenangan kepadanya. Nah, tetapi sangat disayangkan pada fase kehidupan yang ketiga dari Raja Asa ini, dia pada tahun ke-36 ya, dia
mengalami peperangan melawan Raja Israel, yaitu pada saat itu Baisa yang menjadi Raja Israel. Jadi ada peperangan saudara ya. Raja Israel ini mengancam untuk berperang melawan Asa. Nah, saat itu Asa dalam pemerintahannya di tahun ke-36. Tentunya dia orang yang sudah sangat berpengalaman ya. Jadi secara politik ya, dia mulai mengandalkan pengalaman-pengalaman politiknya, kecerdasan politiknya. Mungkin secara orang dunia melihat, oh strategi perangnya ya hebat, dia sangat cerdas ya. Yang dia lakukan adalah dia mencari pertolongan dari manusia ya. Dia pergi kepada raja orang Aram, yaitu yang bernama Ben-Hadad. Kalau saudara-saudara nanti akan baca sendiri karena waktu yang tidak cukup, kita tidak akan baca semua. Dikatakan di situ bahwa dia pergi kepada Ben-Hadad dan dia minta pertolongannya, bekerja sama dengan Ben-Hadad untuk menghadapi Baisa Raja Israel. Ya, dia sudah melupakan pengalamannya bersama Tuhan pada saat yang dia menghadapi Raja Ethiopia ya, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar ya. Tapi saat itu dengan pengalamannya dia mencari pertolongan dari manusia ya. Dia mulai meninggalkan setia kepada Tuhan ya. Kita juga di dalam kehidupan kita ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian ini sudah lama ya, bertahun-tahun, mungkin sudah seumur hidup lah boleh dikatakan mengikut Tuhan ya. Tapi kita belajar dari semua pengalaman-pengalaman firman yang tertulis dalam Alkitab ya. Saya banyak merenungkan bahwa apalagi di kitab Raja-Raja ini ya, banyak raja-raja yang bergantian hidup benar di hadapan Tuhan, sudah memulai dengan benar, tetapi pada akhir hidupnya tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Jadi mulai meninggalkan kesetiaan. Biasanya ya kita banyak mungkin semakin usia, kita juga semakin lemah di fisik, ataupun kita juga tidak tahan untuk menghadapi persoalan-persoalan, permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tekanan-tekanan membuat kita tuh adanya tekanan dan depresi dalam kehidupan kita ya. Tetapi Tuhan itu Allah yang setia. Karena itu kita harus berfokus kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi kita tidak menjadi lengah sehingga kita meninggalkan setia kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setelah dia bergantung kepada manusia, bahkan dia itu membawa emas-emas yang ada di rumah Tuhan, ya, emas perak itu dia bawa, dia persembahkan kepada Raja Raja Ben-Hadad ya, supaya Raja Ben-Hadad berpihak kepada dia ya. Dia mencari manusia, pertolongan dari manusia. Ya, kita lihat apa yang dia alami setelah dia mencari pertolongan dari manusia. Ya, dia juga mengalami kemenangan. Ya, secara orang dunia mungkin melihat, oh, dia sangat cerdas secara politik ya. Dia mengatur strategi sehingga dia bisa meraih juga kemenangan melawan Raja Baisa. Tetapi kalau kita renungkan, apakah itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Ya, Tuhan ingin supaya kita itu mengakhiri sampai pada garis akhir ya. Seperti kalau Paulus bilang ya, aku berlomba-lomba. Kehidupan iman itu suatu proses ya. Jadi bukan suatu pencapaian. Kita jangan bangga, kita jangan merasa kuat kalau kita sudah menjadi orang yang beriman ya. Beriman itu baik sekali ya. Tetapi itu semua bukan jaminan kita bahwa kita bisa bertahan sampai akhir ya. Karena saya katakan bahwa iman itu merupakan suatu proses kehidupan yang terus berlanjut sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Ya, jadi bukan suatu titik pencapaian, bukan suatu kepuasan apa yang kita capai sekarang ya, tetapi suatu proses yang berlangsung seumur hidup ya. Seperti iman itu harus kita pelihara ya. Nah, suatu ketika saya teringat anak saya itu dapat tugas dari sekolah untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Dia memilih dari biji lombok ya. Dan di situ dia mengambil 2 pot
diisi tanah, yang satu tanah yang gersang, yang satu tanah yang berpupuk ya. Kemudian menyiram air juga, yang satu menyiram air dari air yang sudah dimasak, yang satu siram dari air yang keran ya. Kemudian dia melihat pertumbuhan itu ya, dan proses terjadi dari bibit itu. Ternyata yang satu pot itu kok lama nggak tumbuh-tumbuh gitu, nggak keluar mah, kok pohonnya nggak keluar ya. Terus yang satu pohonnya mulai bertunas, bertumbuh besar ya. Tiap hari dia menyiram ya. Nah itu seperti begitu. Iman kita ini kita harus pelihara ya, kita terus melekat kepada Tuhan dan fokus mata kepada Tuhan ya, sehingga kita tidak menjadi lemah ya. Firman Tuhan juga bilang ya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Nah, terus anak saya ini sudah pohonnya sudah tumbuh ya, dia menaruh di halaman depan rumah. Beberapa hari dia gak memperhatikan ya, ini pohonnya sudah tumbuh. Tapi ternyata beberapa saat kemudian dia melihat, loh mah kok pohon-pohon ini daunnya kok hilang semua, habis. Nah ternyata apa yang terjadi, pohon lomboknya itu daunnya dimakan tikus. Saya juga baru tahu bahwa tikus itu menyukai daun lombok ya. Nah begitu ya, kalau iman kita tidak rawat, kita tidak pelihara dengan baik ya, bahkan kita menempatkan di lingkungan yang keliru ya, kita bergaul yang salah ya, kita ada di lingkungan salah, itu iman kita juga bisa rontok ya. Demikian juga kehidupan Raja Asa ini ya, dia mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak sebangsa dengannya, dengan orang-orang asing yang penyembah berhala, dan dia mulai terjatuh dengan mengandalkan manusia ya. Nah, kita lihat satu sebagai ayat penutup, kita melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. 2 Timotius 4 ayat ke-7 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Mungkin kita sudah sering sekali ya, ini ayat favorit ya. Mungkin banyak kita tahu, kita menemukan ayat ini di mana ya. Nah, saya merenungkan ayat ini ya, saya berpikir ya, ini sangat baik kalau itu ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita tuh mencapai garis akhir, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tetapi sebaiknya kita ini tidak hanya mengambil ayat dan menaruh dalam kehidupan kita ya, atau orang lain yang melakukan itu untuk kita ya. Ya, kita tahu banyak yang seperti itu ya, orang lain memberikan ayat ini ya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini ya. Aku telah mencapai garis akhir, itu sangat ayat yang sangat bagus ya. Tetapi biarlah kita mempersiapkan diri sendiri ya. Kita mempersiapkan diri, kita mencapai garis akhir ya. Iman kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, sehingga benar-benar kita boleh menerima ya dengan sempurna berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar akan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu ingat Tuhan bahwa kehidupan iman kami harus kami pelihara, kami pupuk, kami sirami Tuhan. Dan di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang memelihara kami Tuhan, memelihara iman pertumbuhan kami sehingga kami tidak goyah, kami tidak terombang-ambing oleh zaman ini, tetapi kami sungguh-sungguh boleh mencapai garis akhir dan memelihara iman kami. Kami boleh menghidupi firman Tuhan, mencapai garis akhir, dan kami boleh menerima mahkota kehidupan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami senantiasa boleh memuliakan Engkau. Ya Tuhan,
Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi pertolongan dari Engkau Tuhan, kekuatan yang daripadamu Tuhan, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan yang akan memampukan kami dan menolong kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami, Engkau terus yang campur tangan, mengaruniakan keamanan, kesejahteraan, dan terutama Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga sungguh kami juga mengalami Tuhan keamanan, kesejahteraan Tuhan, mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan juga memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Tante Erna, Tante Frida, Tuhan terus yang memegang teguh, yang menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan, sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kami Tuhan, dan kami boleh melihat ya Tuhan, gereja ini juga diberkati, setiap jemaat-Mu di sini diberkati dan boleh bertumbuh terus, semakin kuat, semakin hari, semakin dibaharui dari hari ke hari menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah selesai merenungkan firman-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus akan bekerja dalam hidup kami, yang boleh membawa kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.